Saudaraku, hari ini saya mau mengajak Anda untuk memiliki hati yang penuh syukur dan hormat, mengingat akan karya terbesar dalam sejarah umat manusia, yaitu penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang adalah Tuhan, Anak Domba Allah yang kudus, rela disalibkan menanggung luka, dihina, dicambuk, dan akhirnya mati menggantikan diriku dan dirimu. Darahnya yang tercurah bukan hanya simbol penderitaan, tetapi sumber kehidupan, kemenangan, dan perlindungan. Alkitab berkata dalam Ibrani 9 ayat 22 bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Darah Yesus bukan darah biasa. Darah Yesus adalah darah yang menebus, menyucikan, memulihkan, dan menyelamatkan. Darah Yesus masih berbicara hari ini dengan kuasa yang sama seperti 2000 tahun yang lalu. Yesaya 53 ayat 5 berkata, "Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Saudaraku, ayat ini adalah gambaran jelas tentang Yesus. Dia yang tidak bersalah rela menanggung dosa kita. Dan oleh bilur yang ada di tubuhnya, setiap bilur, setiap luka yang ditanggungnya, penderitaannya di kayu salib, itu seharusnya adalah engkau dan saya. Tetapi dia telah menggantikan kita. Dia ditikam agar kita dipulihkan. Dia diremukkan agar kita diselamatkan. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Bukan hanya fisik, tetapi jiwa dan hubungan kita dengan Tuhan Sang Pemberi kehidupan. Oleh sebab itu, saudaraku, hari ini marilah mengingat bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membayar kasih-Nya. Tetapi respon kita hanya satu, yaitu hidup dalam syukur dan penyerahan yang sepenuhnya kepada Dia. Kolose 2 ayat 15 mengingatkan kita, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Salib bukanlah kekalahan, justru itu panggung kemenangan terbesar Allah kita. Setan dikalahkan, kuasanya sudah dipatahkan, maut dikalahkan, kubur kosong membuktikannya. Kita sekarang merdeka dan tidak perlu takut lagi. Jadi, jika Yesus sudah menang, mengapa kita masih hidup seperti orang kalah? Bangkit, saudara. Engkau dan saya adalah pihak yang menang di dalam Kristus. Engkau dan saya adalah lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu, biarlah hari ini kita mengingat dua kebenaran ini. Yang pertama, yaitu Yesus menderita untukmu dan untukku, supaya kita selamat dan disembuhkan. Yang kedua, Yesus mati untukmu dan untukku, agar kita hidup dalam kemerdekaan. Mari saudaraku, berdoa bersama dengan saya. Dimanapun engkau berada, dua orang sepakat berdoa di dalam nama Yesus, maka Bapa dan surga mendengar dan mengabulkannya. Tuhan, terima kasih untuk pengorbananmu. Hari ini aku memilih untuk percaya
berpegang teguh, dan berjalan dalam perlindungan darah-Nya dengan otoritas di dalam darah Kristus dan di dalam kuasa nama Yesus. Aku berdoa bagi diriku, keluargaku, rumahku, pelayanan, dan segala yang Tuhan percayakan kepadaku. Aku membungkus tubuh, jiwa, dan rohku dengan darah Yesus Kristus. Aku membungkus pikiranku, emosiku, kehendakku dan kemauanku, batin dan batinku dengan darah Yesus. Aku membungkus rumahku, tempat tinggalku, kendaraan yang aku pakai, serta tempat kerjaku, tempat pelayananku, dan segala sesuatu yang ada padaku dan keluargaku dengan darah Yesus. Aku membungkus masa depanku dan semua rencana yang Tuhan taruh dalam hidupku dengan darah Yesus. Aku berseru di dalam nama Tuhan Yesus, semua serangan musuh dihentikan sekarang juga. Semua rencana iblis dipatahkan. Semua panah api dan jerat musuh dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Darah Yesus menjadi dinding pagar api di sekelilingku dan keluargaku. Darah Yesus menjadi pagar perlindungan yang tidak dapat ditembus oleh kuasa gelap. Seperti dalam Keluaran 12 ayat 13. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat dari kamu, dan tidak akan ada tulah kemusnahan menimpa kamu. Hari ini ya Tuhan, aku berdiri dalam janji firman-Mu ini. Aku membungkus seluruh hidupku dan keluargaku dan semua orang yang aku kasihi dengan darah Yesus. Dan aku tahu, aku percaya bahwa aku aman di dalam Kristus. Dan sekarang ini Tuhan, aku berdiri dan mengucapkan pengakuan imanku dengan percaya sepenuh hati bahwa darah Yesus telah menebus aku dari segala kutuk dan dosa. Darah Yesus adalah perlindungan atas hidupku dan seluruh keluargaku. Darah Yesus berbicara lebih kuat daripada darah Abel, darah yang membawa damai, pemulihan, dan pengampunan. Aku tidak takut sebab Tuhan Yesus menyertaiku dan darah-Nya membungkus aku. Setiap panah api dari musuh dipadamkan oleh darah Yesus. Dan tidak ada senjata yang dirancang untuk menyerangku yang akan berhasil. Seperti tertulis dalam Yesaya 54 ayat 17. Aku adalah milik Kristus. Aku hidup di dalam terang dan kuasa kerajaan Allah. Aku lahir untuk ditentukan menjadi lebih dari pemenang oleh karena Dia yang mengasihi aku. Dan seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 12, aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku sampai pada harinya. Aku percaya, aku berserah, aku berjalan dalam perlindungan darah Yesus setiap hari. Dan segala kemuliaan hanya kami berikan kepada Tuhan Yesus. Sepanjang umur hidupku, kebajikan dan kemurahan belaka yang terus mengikuti aku. Dan doa ini Tuhan untuk diriku, untuk keluargaku, untuk semua orang yang aku kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ketika Yesus tergantung di kayu salib, Ia tidak hanya menanggung penderitaan fisik, tetapi juga memikul dosa seluruh umat manusia. Darah-Nya yang tercurah bukanlah darah biasa. Ini adalah darah anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Darah yang membawa pengampunan, penyucian, dan perlindungan. Ibrani 9 ayat 14 berkata, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup.
Darah Yesus tidak hanya berlaku di masa lalu, kuasanya terus bekerja hari ini dan untuk selamanya. Saat kita berseru dan percaya, darahnya sanggup membungkus, menyucikan, melindungi, dan memberikan kemenangan atas kuasa kegelapan. Ini adalah warisan bagi setiap anak Allah yang hidup dalam perjanjiannya. Bapa yang kudus dan penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku datang ke hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur atas karya salib-Mu yang sempurna. Terima kasih untuk darah Yesus Kristus yang tercurah di Kalvari, darah yang kudus dan tak bercela. Aku percaya bahwa darah Yesus sangat berkuasa. Darah itu menyucikan aku dari segala dosa, seperti tertulis di 1 Yohanes 1 ayat 7, dan membenarkan aku di hadapan-Mu, seperti tertulis dalam Roma 5 ayat yang ke-9. Dan darah-Mu membebaskan aku dari kuasa gelap, seperti tertulis dalam Kolose 1 ayat 13-14. Darah-Mu Kristus melindungi aku dari segala serangan musuh. Oleh sebab itu dengan iman, aku sekarang membungkus diriku dengan darah Yesus. Aku membungkus tubuh, jiwa, dan rohku dengan darah Yesus. Aku membungkus pikiranku dan perasaanku, kehendakku, kemauanku, dan setiap inderaku dengan darah Yesus. Aku membungkus rumah kediamanku, keluargaku, tempat tidurku, ruang tamuku, semua pintu dan jendela, halaman dan pagar rumahku dengan darah Yesus. Aku membungkus masa depanku, pekerjaan tanganku, pelayananku, cita-cita, dan panggilan hidupku dengan darah Yesus. Aku membungkus anak-anakku, suami istriku, orang tua, saudara-saudaraku, dan semua orang yang aku kasihi dengan darah Yesus. Mazmur 91 ayat 4 berkata, dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah darah Yesus menjadi pagar pelindung di sekeliling kami, siang dan malam. Dan aku membatalkan setiap rencana iblis, kutuk, penyakit, teror malam, kecelakaan, bencana, dan roh jahat dengan kuasa otoritas nama Yesus. Dan juga aku nyatakan dengan kuasa otoritas nama Yesus bahwa kami tidak boleh dan tidak akan disentuh oleh kuasa gelap karena kami dibungkus oleh darah Yesus. Wahyu 12 ayat 11 menyatakan bahwa mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba Allah dan oleh perkataan kesaksian mereka. Oleh sebab itu dengan iman, aku menyatakan bahwa aku mengalahkan si musuh dengan darah Yesus. Dan aku bersaksi bahwa aku aman, aku dikuduskan, aku dipulihkan, aku dilindungi, aku disembuhkan, dan aku hidup dalam kuasa kasih anugerah Tuhan. Kebajikan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus atas darah-Mu yang berharga, darah-Mu yang lebih kuat dari semua kuasa kegelapan, darah-Mu yang menjadi tanda dan meterai bahwa aku adalah milik-Mu. Aku menutup semua pintu masuk dalam hidupku dengan darah Yesus. Darah Yesus menutup dan melindungi setiap celah yang bisa digunakan si musuh. Tidak ada celah yang terbuka bagi kuasa kegelapan. Karena darah Yesus adalah perlindungan yang sempurna. Aku membungkus setiap aktivitas hari ini dengan darah Yesus. Aku membungkus setiap keputusan dan langkah yang kuambil dengan darah Yesus. Aku menutupi pikiranku dari tipu muslihat iblis dengan darah Yesus. Aku menutupi mimpiku di malam hari dengan darah Yesus. Ketika aku beristirahat berbaring untuk tidur, darah Kristus membungkus aku dan seluruh isi rumahku, dan hanya mimpi-mimpi ilahi yang Tuhan Yesus perkenankan yang boleh masuk dalam impianku. Aku mengusir setiap roh jahat, roh ketakutan, roh kekhawatiran, roh kekacauan, dan roh sakit penyakit dengan darah Yesus.
Darah Yesus membungkamkan setiap suara iblis. Darah Yesus mematahkan setiap kutuk dan pengaruh sihir. Darah Yesus menghancurkan semua rencana musuh. Aku memberikan kebebasan untuk kuasa darah Yesus bekerja atas masa laluku, masa kini, dan masa depanku. Aku merelakan dan memberi kebebasan kuasa darah Yesus bekerja atas relasiku, panggilanku, dan semua yang Tuhan percayakan kepadaku. Dan aku percaya darah Yesus lebih kuat daripada dosa, luka batin, trauma, dan kegagalan masa lalu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mengucap syukur atas salib dan darah Yesus Kristus. Aku percaya bahwa darah Yesus sangat berkuasa untuk menyucikan, menyembuhkan, membebaskan, dan melindungi. Aku berdoa dan mengaku bahwa hidupku dan keluargaku telah dibungkus oleh darah Yesus. Aku membungkus tubuh, jiwa, dan rohku dengan darah Yesus. Aku membungkus rumahku, kamar tidurku, setiap ruangan dalam rumahku, pintu, jendela, tempat bekerja, tempat melayani, kendaraan yang kami naiki, dan segala hal yang kami miliki dengan darah Yesus. Kami membungkus masa depan kami dan harapan-harapan kami dengan darah Yesus. Kami membungkus perjalanan hidup kami dengan darah Yesus. Kami membungkus setiap keputusan, pekerjaan, pelayanan, panggilan hidup dengan darah Yesus. Aku membungkus pikiranku, emosiku, kehendakku, dan indraku dengan darah Yesus. Aku membungkus anak-anakku, pasangan hidupku, dan keluargaku, dan semua yang aku kasihi dengan darah Yesus. Aku percaya bahwa darah Yesus membungkus dan melindungi kami dari segala serangan jahat, dari segala kuasa kegelapan, roh jahat, penyakit, bencana, kutuk, dan celaka. Tidak ada senjata yang dirancang melawan kami yang akan berhasil karena darah Yesus menjadi perisai dan benteng perlindungan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku nyatakan, kami aman dalam perlindungan darah Yesus. Kami menang oleh darah anak domba. Dan kami hidup dalam terang dan kasih karunia Allah yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus atas darah-Mu yang kudus dan berkuasa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami berikan hanya bagi-Mu. Amin.